Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena pada hari ini kita masih diberi salah satu kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat. Sementara orang lain mungkin banyak yang terpapar, kita alhamdulillah masih sehat. Makanya kita terus berdoa supaya kita tetap sehat ya, karena sehat itu mungkin, sementara meninggal itu pasti ya. Jadi banyak-banyak berdoa, dan kita supaya tetap sehat, mudah-mudahan kita tetap bahagia ya, supaya imun kita juga meningkat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada para siswa-siswi atau peserta didik SMAN 1 Cibadak tahun 2021-2022. Kalian sudah diterima di SMA Negeri 1 Cibadak, walaupun statusnya hari ini masih sebagai calon siswa. Ya. Apapun, dari manapun kalian masuk, mau yang gelombang pertama dengan berbagai pintu, gelombang kedua yang zonasi, itu tidak ada bedanya. Sama seperti masuk rumah. Mau lewat pinggir, depan, belakang, udah masuk mah udah aja masuk. Artinya, siapapun kalian waktu di SMP tidak begitu penting. Ya, yang bisa maju di SMA Cibadak adalah orang atau siswa yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi walaupun kalian masuk lewat jalur prestasi, belum tentu di sini bisa berprestasi kalau kaliannya tidak cepat adaptasi. Nah, untuk ini maka dalam konteks hari ini, dalam kegiatan MPLS, maka sebaiknya kalian itu lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan di SMA Cibadak, walaupun mungkin dalam suasana COVID dan belajar masih daring. Materi akan disampaikan pada hari ini tentang wawasan kebangsaan, anti radikalisme dan kesadaran hukum. Nama saya Adam. Di sini ngajar kimia di SMA Cibadak dan termasuk tim kerja SMA Negeri 1 Cibadak ya. Ya, untuk apa wawasan kebangsaan itu? Ya supaya kita bisa memahami siapa kita gitu kan ya. Jangan sampai kita tidak tahu siapa kita gitu. Makanya kalau beberapa hari yang lalu orang ramai dengan TWK di KPK, tes wawasan kebangsaan, sementara kita hari ini juga membahas wawasan kebangsaan, konteksnya lain ya. Kita tidak tahu apa yang diteskan, kita tidak tahu apa yang dimaksud mereka, tapi maksud wawasan kebangsaan yang di sini intinya adalah supaya kita mengenal ya. Nah, sebelum masuk ke wawasan kebangsaan, kita lihat dulu tren atau apa saja tantangan, hambatan, atau gangguan yang bisa mengganggu kita dari dunia luar ataupun dari dunia dalam. Ya, ada perubahan global yang misalkan informasi, komunikasi, transportasi, itu cukup berpengaruh terhadap kehidupan kita, terutama kaum milenial seperti kalian. Sehingga ya nggak ada lagi batas sekarang itu ya, nggak ada lagi batas karena kita bisa berhubungan dengan siapapun lewat dunia maya walaupun tidak lewat dunia maya nyata ya. Kecenderungan global itu kita sudah tahu, ada revolusi industri ya. Kemudian ada perubahan paradigma masyarakat. Sekarang gotong royong sudah hampir tidak ada karena mereka lebih disibukkan dengan kehidupan mandiri atau kehidupan masing-masing. Ya. Kemudian semakin tegasnya fenomena abad kreatif gitu. Jadi yang bisa nanti bertahan itu orang-orang yang inovatif, kreatif, bukan orang yang biasa-biasa saja gitu. Bahkan sekolah pun nanti SMA Cibadak tinggal nama aja. Nanti sekolah tidak perlu gedung, tidak perlu ruang guru, tidak perlu ruang OSIS, tidak perlu. Kita bisa sekolah di mana saja, ya. Kita bisa belajar dari mana saja, kita bisa baca buku sumber di mana saja. Itu abad sekarang. Ya. Dan sekarang kita sudah rasakan, kalian bisa belajar dari rumah tanpa harus datang ke sekolah. Dan ke depan itu menjadi biasa, bukan karena COVID saja, bukan. Ya. Dan yang menarik,
kita punya bonus demografi di tahun 2045 ya. Dan generasi kalian itu adalah pemainnya gitu. Jika kalian benar kreatif, inovatif dalam menempuh pendidikan minimal hari ini di SMA. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita nanti produktif, orang lain sudah pada manula. Karena orang-orang di negara maju sulit punya keturunan. Bukan sulit, memang mereka tidak fokus kepada keturunan. Ya. Bahkan kalau ada anak lahir di Jepang itu dibayar. Setiap satu anak dibayar gitu oleh pemerintah, digaji lah kasarnya karena Jepang itu kekurangan penduduk gitu. Nah kelak 2045 kita yang akan manggung. Nah kalian yang akan manggung gitu. Sementara orang lain sudah pada manula. Nah itu bonus abad sekarang itu yang disebut dengan bonus demografi di tahun 2045. Dan kelak katanya penghasilan terkecil bangsa kita itu minimal 10 juta. Ya. Nah kalau sekarang kan jangan 10 juta, 1 juta aja repot gitu. Nah kelak 2045. Ya semoga ya kalian bisa menikmati ya. Ya kalau kami generasi tua mungkin masih ada atau juga mungkin sudah tidak ada, tapi kami titipkan bonus demografi itu untuk kalian. Nah kemudian yang menjadi tantangan kita sekarang itu perang ya. Bukan hanya perang konvensional pakai senjata, tapi perang ideologi, perang politik ekonomi gitu kan ya. Bahkan sekarang virus corona itu perang sebetulnya. Kalau kita sadar itu perang untuk menghancurkan negara-negara tertentu oleh negara lain gitu. Sadar tidak sadar itu perang dan itu akan terus gitu. Dan virus itu akan berhenti. Virus corona nggak ada, nanti bakal muncul virus-virus yang lain. Dan itu dampaknya kepada kita semua. Jadi kalau kita tidak siap, ya wilujeng gitu. Kita akan ketinggalan jadi korban. Ya, ini mungkin yang sekarang sudah terjadi ya di generasi milenial yang kalian akan hadapi di revolusi industri 4 itu atau 4.0 ya, 4.0. Kelak itu 35% pekerjaan tuh hilang. Digantikan sama mesin. Contoh konkret sekarang kalau kalian jalan tol, nggak ada tuh pegawai tol. Diganti sama mesin. Bahkan nanti juga ke pasar nggak akan belanja ke orang gitu kan. Di luar negeri sering terjadi seperti itu. Kemudian 14,2 juta tenaga kerja ASEAN akan saling masuk dari kita keluar, dari luar ke kita. Ya contoh hari ini, banyak WNA yang datang walaupun di masa pandemi. Dan tidak ada lagi batas mana Indonesia, mana Singapura, mana Cina, tidak. Yang punya kemampuan, punya kompetensi, silakan masuk. Kemudian di tahun 2030, SDM kita akan bahkan meningkat, ya mudah-mudahan ya. Sekarang 2021, jadi 9 tahun lagi kalian baru lulus kuliah mungkin nanti. Dan ya pembelajaran cepat, ya, cerdas dan sebagainya. Seperti tadi yang sudah saya bahas, bahwa nanti itu sekolah tidak perlu lagi bangunan, tidak perlu lagi ruang. Kita bisa sekolah dari mana saja. Nah itu tantangan yang akan kita hadapi. Ya. Kemudian tantangan identitas juga, ya, apalagi kalian yang ya senang pada drakor, bintang-bintang Korea, BTS atau Soju dan sebagainya lah. Atau merek-merek atau tren-tren yang lain, itu tantangan bagi kita ya. Belum lagi yang menghantui kita dan merusak generasi kita, kurang lebih 28% anak muda kena narkoba dengan berbagai jenisnya gitu. Makanya saya pesan, kebetulan saya orang kimia, kepada kalian ya hindari, jauhi dan jangan didekati. Apalagi kalau bicara agama itu perbuatan setan yang namanya narkoba. Nggak ada untungnya. Nggak ada orang sukses karena narkoba, nggak ada. Yang nggak ada orang sukses karena mabuk, nggak ada. Ya. Yang ada itu bahaya. Dan kita malah terpuruk. Ya. Dan sekarang anak-anak muda jadi sasaran. Ya mungkin di kampung-kampung kita sering lihat anak-anak yang putus sekolah ngelem dan sebagainya. Ya saya berharap dan saya menekankan kepada kalian jangan pernah terlibat yang seperti itu. Ya karena itu termasuk kejahatan yang luar biasa. Kemudian juga ya ini yang kita masuk ke topik, ada istilah radikal, teror dan seterusnya ya. Radikal terorisme. Ada radikal agama, ada radikal politik, ada radikal budaya. Tapi yang muncul sekarang itu radikalisme agama ya. Dan di kita rata-rata yang disalahkan itu orang Islam yang radikal itu.
Kenapa demikian? Ya wajar, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Islam. Kalau di negara non-Muslim, yang radikal itu pasti penduduknya non-Muslim, gitu. Ya karena yang terbanyak. Nah, saya berharap kalian juga dengan mengenal wawasan kebangsaan tidak terpapar yang namanya radikalisme. Apa itu radikal nanti kita singgung. Ya. Indonesia itu menjadi target karena penduduknya sangat banyak, ya negara berkembang, kemudian labil gitu kan, labil gitu. Dan konsumtif kita itu ya. Apa penyebab munculnya radikalisme? Itu karena di kita tuh banyak paham, banyak agama, bahkan satu agama pun punya beberapa aliran ya. Banyak juga gerakan radikal ya. Kemudian WNI yang bekerja di luar negeri, kemudian ketidakpuasan kepada pemerintah atau karena ketidakadilan itu yang menonjol ya. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi ya. Terlalu kaya, terlalu miskin, terlalu berstatus tinggi, terlalu berstatus rendah gitu. Dan yang paling patah adalah pemahaman yang salah. Makanya disarankan kalau kamu belajar harus jelas gurunya gitu. Kalau ngaji harus jelas gurunya. Ya bahasa ulama mungkin harus jelas sanadnya. Jangan sampai ngaji dari Mas Google ya. Nanti bisa kesasar. Nah, rata-rata yang seperti itu mungkin yang bisa salah paham ya atau pemahaman yang salah. Nah, apa itu radikal? Itu dari kata radix ya, pohon, akar pohon. Nah, pohon akar itu adanya di dalam. Nah, maka orang yang punya paham radikal itu mendalam gitu. Secara kamus besar atau dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia, radikal itu paham atau aliran yang menginginkan perubahan ya, atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi sangat radikal, ingin berubah semau gue gitu. Bahkan dengan kekerasan atau drastis. Nah, itu yang disebut dengan radikal. Tapi dalam konteks ilmu pengetahuan, radikal itu tidak semuanya negatif. Ada yang positif. Perubahan ke yang positif secara radikal itu bagus. Dari misalkan tidak baik menjadi baik, radikal itu namanya. Drastis, tapi itu bagus. Nah, yang disebut radikal di sini adalah radikal yang negatif. Yang berhubungan dengan kenegaraan, yang berhubungan dengan perubahan yang ingin mereka lakukan. Ya, seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang terpapar radikal itu mengklaim dia yang paling benar, orang lain salah, gitu. Padahal tidak ada yang demikian. Kalau kita merasa benar, maka orang lain juga akan benar. Nah, kalau orang lain salah, maka kita juga bisa salah, gitu. Nah, orang radikal enggak, dia benar sendiri. Yang kedua, ya mengutamakan ibadah secara penampilan atau ya passion gitu. Walaupun itu tidak terlalu menonjol sebenarnya. Karena kalau pakaian ibadah mah hampir sama semua juga. Ya. Kemudian menggunakan cara kekerasan, pemboman, ya, penculikan, penjarahan, pencurian dan sebagainya itu orang-orang radikal. Pokoknya kalau menurut dia benar ya benar walaupun salah gitu. Mudah mengkafirkan orang lain, orang tua aja dikafirkan. Itu orang-orang radikal, ya. Dia aja yang benar gitu. Makanya orang-orang radikal itu cenderung tertutup terhadap masyarakat, menyendiri karena dia punya keyakinan orang lain masalah gitu. Dia aja yang benar dan apolitik, ya. Jadi dia tidak ingin bahwa di kita itu dasar negaranya Pancasila, inginnya berubah gitu. Ya lebih kenal mungkin dengan istilah khilafah gitu. Nah itu ciri-cirinya orang-orang seperti itu. Berikut ya, kapan atau seperti apa penyebarannya bisa lewat pribadi, keluarga, forum diskusi, ya, pengajian, makanya tadi atau kelompok kajian, makanya tadi jangan sampai kita tuh belajar ngaji itu dari Google, tapi harus jelas gurunya. Poster atau tabloid itu media penyebarannya, bahkan website atau Facebook atau dunia maya lainnya. Itu cara penyebarannya, ya. Nah, supaya kita tidak terpapar radikal, supaya kita tidak punya pemikiran yang ingin merubah secara sekaligus, maka kita perlu pendidikan anti radikalisme, ya. Jadi, yang seperti apa orang anti radikal? Ya kalau orang lain benar ya kita benar. Kalau kita benar, orang lain juga benar. Jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain. Ikuti aturan, itu orang-orang yang anti radikal gitu.
Jadi jangan sampai kita mengikuti yang salah gitu ya. Jadi kalau orang radikal, orang lain itu salah, selalu salah. Nah, kalau tidak radikal berarti kalau orang lain salah, kita salah. Tapi kalau orang lain benar, kita juga bisa benar. Jadi balance gitu, balance ya. Kemudian mengakui bahwa dasar negara itu Pancasila, itu hasil kesepakatan. Ya tidak bisa tidak. Ya. Kemudian ya kalau orang lain tidak sama dengan kita, alirannya jangan dianggap salah gitu. Terus toleransi seagama, toleransi antar agama gitu. Itu yang anti radikal. Makanya di forum MPLS ini ada materi anti radikalisme ya, supaya kalian kelak tidak terpapar aliran-aliran yang salah atau aliran-aliran yang kita sebut radikal. Itu yang dimaksud di sini adalah radikal dalam pemahaman agama. Karena ada radikal politik seperti di Papua, kelompok bersenjata juga radikal. Kelompok budaya juga radikal. Hanya mungkin kita batasi dalam radikal seperti itu, karena memang contohnya seperti itu. Maka muncul dari radikal tuh kata terorisme. Ya, terorisme. Dan kita ya tidak berharap anak-anak SMA Cibadak terlibat di sana. Kemudian untuk supaya kita tidak terpapar radikal, supaya kita bisa mengakui keberagaman, maka dibutuhkan yang namanya wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita gitu, terhadap diri dan lingkungan sekitar dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar negara kita itu, yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua UUD 45, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keempat pilar itu adalah hasil kesepakatan, itu yang perlu kita ingat. Itu hasil kesepakatan, bukan wahyu, ya, bukan firman Tuhan, bukan. Hasil kesepakatan. Jadi kalau kita misalkan tidak setuju dengan itu, berarti kita melawan hasil kesepakatan. Nah, jangan sampai seperti itu, tidak boleh. Saya mau mengubah dasar negara kita menjadi bukan Pancasila, berarti melawan kesepakatan, itu salah. Saya ingin mengubah undang-undangnya bukan UUD 45, tapi yang lain, itu salah. Saya mau mengubah negara kesatuan menjadi negara serikat, itu juga salah. Gitu. Jadi kita jangan pernah memaksakan diri untuk mengubah kesepakatan. Sekali lagi, ini kesepakatan founding father kita. Dulu founding father kita punya 4 pilar. Ya, punya 4 pilar. Yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pertanyaannya, apakah 4 pilar itu akan bertahan sampai nanti? Ya, kita tidak tahu. Ya. Apakah Indonesia akan tetap bersatu? NKRI kita juga tidak tahu. Tergantung situasi dan kondisi. Apakah Pancasila akan tetap sebagai dasar negara? Kita juga tidak tahu. Tapi sementara sekarang, karena disepakati Pancasila sebagai dasar negara, ya kita ikuti aja itu. UUD 45 sebagai undang-undang dasar, ya ikuti aja itu. Gitu. Jangan neko-neko, jangan ingin melawan arus. Ya karena kalau melawan 4 pilar itu berarti kita melawan arus. Ya sanksinya ya mungkin bisa dipidana. Gitu. Jadi sekali lagi, itulah wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa. Kita kenal bahwa Indonesia itu 4 pilarnya itu, ya. Jadi kalau misalkan kelak di kemudian hari misalkan dengan kemajuan zaman Pancasila berubah bukan lagi Pancasila, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan dipaksakan, jangan dilawan. Bukan lagi UUD 45, ya nggak apa-apa. Tergantung kesepakatan nanti gitu, ya. Jadi bumi ini nggak ada yang mutlak, semua hasil kesepakatan gitu. Jadi supaya kita tidak melawan arus atau supaya kita tidak disebut radikal, maka kita harus mengikuti kesepakatan itu. Jadi kalau orang melawan Pancasila ya disebut radikal. Orang melawan UUD 45 ya disebut radikal. Orang ingin keluar dari NKRI ya radikal gitu. Nah, maka supaya tidak radikal,
ya jangan sampai melakukan itu gitu. Nah, yang terakhir, orang yang punya wawasan kebangsaan itu akan taat terhadap hukum. Ya, kalau hukum negara, hukum adat mungkin terlalu jauh, minimal hukum atau aturan di sekolah. Seperti apa? Ya nanti kalau sudah offline ataupun dalam keadaan daring, ikuti aturan yang ada di sekolah. Ya. Misalkan rambut seperti apa, pakaian seperti apa, belajar seperti apa gitu. Nah, insya Allah kalau kita paham wawasan kebangsaan, kita akan mengerucut kepada taat aturan, taat hukum. Sehingga kalau kita sudah taat, maka kita akan sadar, oh saya belum belajar, maka akan belajar. Oh saya belum mengerjakan tugas, maka akan mengerjakan tugas. Oh rambut saya sudah gondrong, maka akan dirapikan. Ya. Jadi kesimpulannya, ya wawasan kebangsaan itu akan membimbing kita kepada kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara, bahkan bermasyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dan insya Allah kalau kita memahami dan melaksanakan wawasan kebangsaan, kita tidak akan terpapar paham radikalisme. Kita tidak akan terpapar paham terorisme. Ya. Di zaman COVID ini mari kita bersatu, ya, tapi jangan terlalu tegang, ya. Karena dengan tegang maka imun kita lemah. Anggap bahwa COVID itu sama dengan virus biasa, tapi tetap kita harus menjaga, ya. Tetap sehat tanpa obat. Semoga kita selalu sehat dan sampai jumpa di SMA Negeri 1 Cibadak di tahun 2021-2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perkembangan zaman sudah berubah, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, itu menjadi tantangan tersendiri bagi generasi milenial. Kita generasi milenial bisa mengakses apapun, kapanpun, dimanapun, terlepas itu melanggar hukum atau tidak. Oleh sebab itulah generasi milenial harus sadar hukum dan HAM. Dan sebagai generasi milenial, kita harus mempertahankan 4 pilar, yaitu Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka pada saat bonus demografi itu datang di tahun 2045, kita sebagai generasi milenial siap untuk menggenggam Indonesia yang maju. Oleh sebab itulah, bergabunglah bersama kami di Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia SMA Negeri 1 Cibadak. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM merupakan wadah alternatif untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibadak untuk mengembangkan dan mengamalkan hukum dan HAM, baik itu kepada diri sendiri, sama teman, atau masyarakat. Dengan mengikuti Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, benefit yang akan kita dapatkan berupa relasi yang luas. Selain benefit relasi yang luas, kita juga akan mendapatkan sertifikat yang nantinya akan berguna untuk mendaftarkan diri ke SNMPTN. Seperti kakak kelas kita tahun lalu yang lolos SNMPTN ke Universitas Padjadjaran, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sekian materi kali ini dari kami. Jangan lupa follow Instagram FSH Jabar, FSH SMA Negeri 1 Cibadak, FSH Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.